Ketika petang tiba, ketika lelah terasa, ketika penat menyelimuti, hanya aku yang selalu menemani. Lidah memang tidak bertulang, tetapi bisa mematahkan harga diri seseorang. Kita ini sebagai makhluk yang sosial, tentunya semua orang tidak bisa lepas berinteraksi dengan orang lain, baik siang ataupun malam. Dalam keseharian kita, pasti kita selalu bertutur kata. Tak satupun manusia di dunia ini bisa hidup tanpa berbicara. Berbicara merupakan media utama dari keseluruhan proses interaksi antara kita dengan orang lain. Meskipun sekarang ada WhatsApp, email, ataupun media sosial yang lain yang membuat kita tidak perlu berbicara secara langsung. Tetapi dalam berinteraksi langsung dengan orang lain, kita pasti menggunakan media suara tutur kata. Baik buruknya proses interaksi pasti sangat dipengaruhi oleh kata-kata yang kita keluarkan. Karenanya, agar apa yang kita ucapkan itu tidak menjadi bumerang terhadap diri kita sendiri. Dalam perjalanan menjadi manusia yang seutuhnya, pastinya dalam berbicara kita selalu harus mengontrol apa yang akan kita sampaikan. Maka kita harus pandai mengelola emosi yang negatif. Setiap orang diberkahi dengan sejumlah emosi. Kita bisa lebih terbiasa menggolongkan emosi menjadi emosi negatif dan emosi positif. Karena emosi itu merupakan suatu keadaan yang kompleks yang bisa menghasilkan perubahan mood kita yang sangat cepat. Saat emosi-emosi negatif itu datang, contohnya saat kamu lagi marah, kamu lagi sedih, saat kamu lagi cemas, atau hingga putus asa, kita sering mengabaikan emosi-emosi negatif yang datang pada diri kita itu. Kita lebih suka menyambut emosi positif yang selalunya cenderung membuat kita merasa nyaman. Padahal sebagai manusia, diri kita tidak dirancang demikian. Kita
membutuhkan kedua emosi tersebut, emosi negatif ataupun emosi positif. Karena sebenarnya emosi itu ditujukan sebagai sarana untuk evaluasi diri akan hal-hal yang terjadi pada diri kita. Apabila kita terus menekan atau mengabaikan emosi-emosi negatif yang datang, tidak jarang akhirnya kita terjebak dalam lingkaran kepura-puraan. Dan itu membuat kita menjadi orang yang acuh, membuat kita menjadi orang yang takut dan tidak terampil dalam mengelola emosi negatif yang muncul. Pada saat sekarang ini, tekanan itu datang dari mana saja, dari berbagai arah, dan selalu ada tuntutan. Itulah yang dihadapin manusia sehari-hari. Jadi, emosi negatif itu sangat wajar muncul, bahkan berkali-kali. Jadi, mengabaikan emosi negatif itu bukan hal yang bijak yang harus kita lakukan. Karena biasanya akan ada sesuatu yang hilang, menjadi hampa, akan menjadi kosong apabila kita terbiasa mengabaikan emosi-emosi yang muncul dari diri kita. Sebuah nilai untuk menjadi manusiawi terasa begitu sulit ketika tuntutan dari luar menuntut kita untuk selalu terlihat dalam keadaan baik-baik saja. Dari apa yang kita sharing tadi, ada beberapa poin yang akan kita tekankan. Yang pertama adalah kita tidak harus melarikan diri dari emosi yang kita rasakan. Seringkali alih-alih menerima emosi negatif yang muncul, kita justru lari atau menutupinya dengan hal-hal yang bisa meredakan perasaan kita. Kita memilih kabur dari apa yang sebenarnya harus kita hadapi. Kebanyakan orang masih melakukan hal ini dan berhasil, seakan-akan benar-benar berhasil menghadapi badai emosinya sendiri. Tapi keberhasilan semu itu hanya akan menumpuk emosi-emosi yang tidak kita kelola dengan baik. Kita bisa saja melupakan segala macam hal yang membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi itu hanya sementara, bukan selamanya. Karena ketidaknyamanan dalam hal emosi negatif adalah salah satu alarm bahwa diri kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi, saatnya kita kembali pada diri kita dan melihat apa yang terjadi pada kehidupan kita. Jangan melarikan diri
dari emosi negatif, tapi kita harus benar-benar pandai mengelola emosi negatif. Jadi manusia, berhentilah untuk berusaha terlihat baik-baik saja. Cobalah untuk menjadi manusia seutuhnya. Karena seiring bertambahnya usia dan meningkatnya tanggung jawab, itu bisa menjadi pemicu timbulnya rasa sedih serta emosi negatif lainnya. Terlalu banyak hal yang harus kita pikirkan, terlalu banyak yang mesti kita jaga, dan terlalu banyak hal yang menuntut kita menjadi manusia normal, menjadi manusia yang terlihat baik-baik saja. Namun sebagai manusia, kita mempunyai peran, kita mempunyai hak untuk mengelola emosi kita masing-masing. Karena menjadi manusia seutuhnya tidak diartikan dengan menyingkirkan emosi-emosi negatif yang muncul. Justru dengan adanya emosi tersebut, kita ini bisa belajar meresapi bahwa kita sebagai manusia biasa tidak hanya bisa merasakan emosi positif saja, karena emosi negatif bukanlah sebuah keburukan yang harus ditutupi, tetapi emosi negatif haruslah benar-benar kita pelajari, haruslah benar-benar kita kontrol, karena semua berbalik pada diri kita masing-masing. Menyikapi emosi negatif dengan memberikan umpan balik positif. Emosi negatif biasanya sulit untuk diekspresikan karena kita terbiasa untuk mengabaikannya. Kita terbiasa untuk melenyapkannya. Kita merasa takut maupun kita merasa malu terhadap emosi negatif yang selalunya cenderung dianggap sebagai kekurangan. Memberikan sebuah umpan balik yang positif untuk diri sendiri maupun orang lain itu bisa menjadi salah satu cara untuk meredam rasa emosi yang sedang kita alami. Perlu diingat bahwa emosi yang hadir pada diri kita ini bukan hanya sebagai bentuk bagaimana kita merasakan sebuah emosi, tapi juga bagaimana kita mengalami sebuah pengalaman suatu emosi serta memberikan nilai atau makna terhadap segala yang terjadi. Tidak ada salahnya untuk merasa sedih, marah, kecewa, ataupun malu. Emosi-emosi yang kita kira membawa dampak buruk bagi kita bisa jadi merupakan tanda-tanda bahwa ada yang belum selesai dari diri kita. Kita masih menyimpan masalah-masalah lama yang belum kita tuntaskan, sehingga muncul emosi-emosi yang kita anggap negatif. Yang perlu kita lakukan adalah mengelola emosi-emosi hingga kita bisa menerimanya
dan melepaskan pada diri kita dengan cara yang baik. Setelah kita tahu, setelah kita ngerti bagaimana caranya menghadapi emosi positif dan emosi negatif, kita harus benar-benar menerapkan pada kehidupan kita, terutama pada saat kita berbicara. Pada saat kita berada di posisi emosi kita sedang positif, tutur kata kita manis, tutur kata kita baik-baik saja, tidak menyakitkan. Lalu bagaimana saat emosi kita sedang negatif? Kita harus benar-benar mengontrol. Kita harus benar-benar memikirkan apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita keluarkan, omongan apa yang kita akan tuturkan. Karena biasanya pada saat emosi kita sedang negatif, omongan-omongan kita ini menjadi kacau. Omongan-omongan kita ini menjadi tajam. Jadi, bagaimana kita mengontrolnya? Coba kita renungkan istilah menjaga lisan. Menjaga lisan bukan perkara mudah, terutama pada saat emosi kita sedang negatif. Bahkan ada istilah menyebut mulutmu harimaumu, karena penting untuk berpikir sebelum kita berbicara pada saat keadaan emosi kita sedang negatif. Karena terkadang kekilafan dari ucapan bisa merusak hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Lidah memang tidak bertulang, ya, namun lidah dapat menjadi pedang yang paling tajam. Betapa bahayanya kita jika tidak bisa menjaga lisan. Hati ini bisa terluka akibat sebuah ucapan yang kadang kita nggak sadari kita akan mengucapkan apa dan bagaimana orang menanggapi ucapan yang kita sampaikan. Tak mudah menyembuhkan hati yang tergores karena ucapan, meski tak terbekas, akan selalu terngiang.